Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Hormat Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Bapak Dr. Khairon. Yang terhormat Bapak Kasipenma Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Yang terhormat Ketua KKM 05 Bapak Nur Khoriri SH. Yang terhormat Ketua Peradi Kabupaten Banyuwangi Bapak Eko. Yang terhormat narasumber kita yaitu Bapak Dedi Jum Hardianto, Sarjana Hukum. Kemudian para rombongan dari Peradi dan mobil khusus, tadi saya lupa Bapak Pengawas, Bapak Ibu Guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul, dapat bermuwajahah, bersilaturahmi di kantor MWCNU Kecamatan Rogojambi, yang ini kita bertempat di aulanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat beserta salam nanti kita curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka untuk mengikuti sarasehan, yaitu tentang advokasi perlindungan profesi guru. Bapak Ibu sekalian, nanti untuk sarasehan pada hari ini akan disampaikan oleh beberapa narasumber, yaitu yang pertama nanti Bapak Penma, Bapak Dimyati, kemudian yang kedua dari unsur Peradi yaitu Bapak Eko, kemudian yang ketiga dari unsur wartawan yaitu Bapak Dedi Jumharianto. Saya kira untuk para Bapak Ibu sekalian, kalau kepada Pak Dimyati sudah kenal semua, karena beliau ini sudah pakarnya pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, bahkan menciptakan jargon-jargon yang dulunya tidak ada jadi ada. Oke, Pak Dimyati, 8 jargon, saya tidak hafal ya. Nanti biar Pak Dimyati. Kemudian di samping kanan saya ini adalah Bapak Dedi Jumhardianto. Beliau dulu wartawan dari Sri Tanjung tolong ya. Beliau ini wartawan Sri Tanjung, Radio Sri Tanjung itu Pak, Radio Sri Tanjung. Kemudian jadi penyiar di Sri Tanjung, meningkat kepada wartawan Radar Banyuwangi. Sekarang naik kelas nggih. Kemudian sekarang di Banyuwangi 1 TV. Jenengan kalau kepingin, tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan ya wis. Beliau ini kalau jenengan kepingin lihat di Banyuwangi TV itu setiap hari pasti muncul. Mangan tok riko. Boleh acaranya aduk-aduk riko nggih. Saya itu kalau kurang selera makan, melihat aduk-aduk jadi mangane seneng riko. Kemudian pendidikan beliau mulai dari SD Lemabang Dewo, SMP Andora Gojambi, SMA PGRI Gojambi, dan S1 Ilmu Hukum di PGRI Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi atau UBI ya, di UBI. UBI itu kebalikannya ibu.
Bapak Ibu sekalian, kita semua pasti pernah merasakan kalau bahasa Inggrisnya diluruk nggih Bu nggih. Nggih, ini bahasa Inggris nih. Diluruk oleh wali murid, dikomplain oleh wali murid. Bahkan kalau di sini ini juga guru-guru MI ini juga merangkap guru TPQ. Kebanyakan begitu. Guru Madin, guru Madrasah Diniyah. Teman saya itu pernah bukan memukul tapi cuma menjewer. Bapaknya langsung menghampiri ustadz itu. Ini nyata ini Bu, fakta. Membawa senjata tajam. Bawa arit Pak. Saya nggak tahu apakah itu ngancam, apakah itu dari ngarit, saya nggak tahu. Tapi beliau itu pas diwaduli anaknya itu, iya, membawa sajam. Jadi marani ustadz itu sama bawa senjata tajam. Apa itu termasuk mengancam? Apa termasuk hanya beliau pas ketepaan mengarit, pulangnya membawa itu? Kita semua pernah merasakan itu. Bahkan kemarin yang viral itu ada Ustadz Zuhdi namanya di Demak itu, yang beliau bayarannya 4 bulan sekali hanya 400 sekian ribu, kemudian hanya menjewer, dituntut oleh wali muridnya, wali santrinya, itu uang 25 juta. Sampai mengedol sampean. Menjual sepeda motor itu. Ya nggak masuk akal Pak. 400 ribu 3-4 bulan, kemudian disuruh membayar 25 juta. Maka mengantisipasi semua itu, mengantisipasi komplain atau mengantisipasi gugatan, tuntutan hukum, maka hari ini kita semua harus tercerahkan dengan beberapa narasumber yang akan menyampaikan beberapa hal tentang masalah hukum ini. Maka dari itu para Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai dari beberapa orang yang akan menyampaikan ini, baiklah saya akan mempersilahkan dulu yang pertama kepada Bapak Penma Kabupaten Banyuwangi, kepada Bapak Dimyati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Bapak Dr. Haji Khairul Hidayat SAGMM, Bapak dari Pradi, Bapak Pradi ya, beserta seluruh jajarannya Pak Eko, terima kasih. Dan juga dari media, wartawan, alhamdulillah. Ini sosok media, wartawan, kalau kita lihat ya cool ya, menyenangkan beliau, bersahabat. Tapi kadang-kadang ketika datang di madrasah ya, itulah yang kita takutkan. Lah supaya kita nanti bisa bersinergi, nggak takut, ya harus gimana gitu. Bapak sekalian yang kami hormati, di dalam setiap aktivitas kita, di dalam setiap kegiatan kita sebagai guru, sebagai kepala madrasah atau yang dikenal sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, itu semuanya sudah tertuang di dalam regulasi. Panjenengan sebagai guru tugas-tugasnya apa yang harus dilakukan, semuanya sudah tertuang di aturan. Kepala madrasah juga sudah diatur. Kemudian peran serta masyarakat atau komite juga sudah diatur. Semuanya lengkap Bapak sekalian. Ketika kita sebagai guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan atau jabatan lain apapun, ketika melaksanakan tugas itu tidak sesuai dengan regulasi, disitulah mulai muncul sesuatu yang menakutkan kita. Ini yang dimana kita tidak pungkiri bahwa kadang-kadang kita sudah berupaya maksimal untuk sesempurna mungkin. Sudah sempurna, semua sudah kita ikuti aturan, itu pun masih salah. Disalahkan orang-orang yang mencari kesalahan kita.
Apalagi kalau Bapak Ibu guru kita semuanya ini melaksanakan tugas-tugas kita tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Contoh kecil saja, tugas guru baik itu diatur di Permendikbud ya, ataupun diatur oleh PMA, Kepdirjen dan seterusnya. Bahwa tugas guru itu ya 3, merencanakan, melaksanakan dan evaluasi. Kemudian dari tugas itulah guru mendapatkan sesuatu. Bisa dikatakan sesuatu itu berupa honor. Nah, ketika Bapak Ibu guru tidak melaksanakan dari salah satu itu berarti sudah cacat satu. Misalkan pokoknya ngajar tapi gak bikin perencanaan misalkan, itu sudah ada celah-celah hukum yang dilanggar. Nah, itulah kemungkinan ada orang-orang yang mendengar dan tidak suka pada jenengan sehingga menjadi bermasalah. Kalau itu terjadi, tentu kita akan merasa bingung. Yang dituduhkan benar, kalian itu menerima ini tok, tetapi tidak mau membuat RPP, bahkan tidak mau mengajar, tapi terima insentif dan seterusnya. Disitulah mulai kacau pikiran kita. Iya benar apa yang disampaikan. Nah, itu yang salah, apalagi yang tidak salah itu masih diobrak-abrik kadang-kadang terjadi. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sepakat ya, pertemuan ini mengusung tema yang luar biasa, advokasi perlindungan terhadap profesi guru. Saya sadar bahwa di beberapa aturan sudah ada. Kita lihat di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Tertuang di sana insya Allah di pasal 39. Kemudian kalau di PMA Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022, di sana diuraikan secara rinci perlindungan guru, bahkan tidak hanya guru di situ, termasuk peserta didik terkait dengan pribadi, masalah kepribadiannya. Itu diatur secara detail dan guru kalau itu ternyata ada orang lain yang menyakiti, yang menyalahi aturan itu bisa dilaporkan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru itu juga sudah dilindungi dengan undang-undang itu. Baik dari sisi profesinya, Bapak Ibu kadang-kadang ketika menjalankan profesi kita, ketika saat mengajar, ternyata ada orang mempermasalahkan. Ya, mungkin tentang profesi kita. Antara lain misalkan gini, ada salah satu guru yang di situ tahu-tahu dipecat langsung oleh, maaf ini saya sampaikan terjadi memang di beberapa tempat, dihentikan langsung oleh yayasan tanpa ada konfirmasi apapun. Sedangkan di sisi lain menurut AKG, AKG itu? Angka atau PKG-nya, penilaian kinerja guru yang 2 tahun itu dari pengawas, guru tersebut selalu baik. Kenapa ini kok tahu-tahu dihentikan oleh, maaf, yayasan ya, di tanda kutip ya. Ini kalau terjadi semacam ini, yang tentu apa yang dilakukan itu ternyata tidak sesuai dengan regulasi, itu juga akan memantik permasalahan yang luar biasa. Kemudian dari sisi hukum, Bapak Ibu guru mungkin ada yang sering dituduh macam-macam. Ada yang ditakut-takuti, ada yang diancam. Ini terjadi, hampir banyak guru yang lapor ke kami, ya luar biasa. Itu terjadi bagaimana kalau ada guru yang merasa terancam seperti itu, dituduh padahal tidak. Inilah yang kadang-kadang kita ini bingung. Saya harus kemana ini menyampaikan permasalahan saya? Ya, saya harus siapa yang melindungi saya? Siapa yang menyuarakan hati saya? Kadang-kadang guru itu tidak tahu caranya. Karena itu melalui pertemuan ini mudah-mudahan ada solusi supaya guru itu bisa ada jalurnya ketika diserang orang,
yang itu dirasa tidak sesuai dengan apa yang ada, maka bisa untuk menyampaikan mungkin kepada advokasi nanti. Kemudian juga perlindungan dari sisi dari sisi kesehatan, dari sisi pekerjaan itu harus dilindungi. Maka Kementerian Agama melalui kantor Kementerian Agama beberapa waktu lalu kita sarankan bagaimana yayasan, bagaimana madrasah itu bisa mengikutkan seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya masuk di waktu itu BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga guru-guru yang sakit, maaf mungkin ada yang kecelakaan dan seterusnya, itu sudah ada perlindungan, baik dari sisi asuransinya dan lain sebagainya. Nah, bagi guru yang tidak masuk di sana, ya nanti tentu ketika terjadi sesuatu, ya memang perlakuannya berbeda dengan yang sudah masuk menjadi anggota itu. Jadi upaya-upaya ke sana itu semuanya sudah diatur Bapak sekalian. Bapak Ibu guru jangan takut bekerja, berinovasi, tapi semuanya akan mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang 14 2005. Kemudian ada di sana KMA nomor 73 tahun 2022. Bahkan di dalam tugas-tugas keseharian yang sering disorot oleh saudara kita, yaitu tentang bagaimana peran komite di madrasah. Tadi saya mendengar disampaikan oleh Bapak Kepala. Kalau kita hanya mengandalkan bos saja, semuanya itu rasanya agak sulit untuk bisa dijalankan dengan maksimal. Tadi disebutkan oleh oleh hostnya, di Kementerian Agama itu punya 8 program unggulan. Ada Mata Wangi, ada PC Sukma, ada Sakasana Saku, ada Gerbang, Mabur Banter, Sidi Mas Wangi, apalagi? Yang terakhir ini adalah Mamaku. Pernah dengar enggak itu? Pernah dengar? Mamaku belum. Nah, madrasahku, masa depanku. Ya. Jadi semuanya itu sudah kita branding sedemikian rupa, dan itu semua kalau dijalankan tentu memanfaatkan menggunakan peran serta pendanaan dari masyarakat. Kalau kita mengandalkan dana bos, tentu jauh dari berbeda dari keinginan kita. Bapak Ibu, madrasah-madrasah kita yang tahun ini saya dengar ada yang mendapatkan 2 siswa. Di Rogo Jambi ada enggak yang mendapatkan kelas 1-nya ini hanya 2 siswa? Ada? Enggak ada, alhamdulillah. Ada yang mendapatkan maksimal 5 siswa? Enggak ada, alhamdulillah, berarti bagus. 10 siswa? Enggak ada. Yang dada sampean berarti enggak tahu yang sana. Ya. Kalau tidak ada, ini artinya madrasah masih luar biasa dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. Ke depan terus kita upayakan madrasah maju bermutu mendunia, dengan tentunya kita berinovasi tanpa menabrak regulasi yang ada. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tidak terjadi ada isu misalkan di madrasah tertentu terjadi kekerasan. Baik kekerasan verbal, kekerasan fisik, ya, kekerasan seksual sudah diatur melalui gerakan madrasah ramah anak, itu kita habiskan. Tidak boleh kekerasan verbal, contohnya salah satu guru sering menyebut anak-anak dengan sebutan yang tidak disenangi. Contoh di situ ada anak yang maaf mungkin kurus, ya, kurus, kecil kurus, lalu disebut dengan hai si Lidi datang kemiri. Nah, anak kurus kering dipanggil dengan Lidi, atau mungkin si Teri, ya, karena teri kecil. Kemudian ada anak yang gemuk dipanggil dengan si Gajah misalkan.
Itu namanya kekerasan verbal. Kekerasan kekerasan fisik banyak. Tadi disinggung, ada guru ngaji jewer, lalu dituntut 25 juta. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, maka ini harus kita ambil pelajaran kehati-hatian. Zaman dulu dengan zaman sekarang jauh berbeda. Zaman saya menjadi siswa madrasah, biasa dijeweri, biasa dikeplai. Bahkan ketika saya jawab MTS, ketika guru bertanya sambil gini, plak plok supaya bisa jawab. Kalau nggak bisa berdiri dan seterusnya dijewer-jewer gitu. Kadang suruh jewer-jeweran sama teman. Itu dulu. Ya tapi alhamdulillah berkat dijeweri mungkin terus dikasih gitu ya iso. Itu kalau orang tuanya ikhlas. Nanti belum cerita ini Bapak Kepala ini. Bapak Kepala itu ceritanya lebih luar biasa. Lebih parah diperlakukan oleh gurunya. Tapi orang tua beliau ikhlas, menyadari yang berbuat itu bukan orang main-main, gurunya. Dengan seakan-akan itu kekerasan, tapi dianggap oleh orang tua itu adalah kasih sayang dari gurunya. Tapi jadinya menjadi kepala kantor kayak gini. Kalau dulu mungkin saya lebih keras lagi, mungkin bisa nasib saya jadi kepala kantor. Tapi karena apa yang dilakukan guru saya lebih ringan, ya cukup dikasih saja. Ini dulu Bapak Ibu sekalian. Ya dulu. Tapi sekarang sudah berbeda Bapak Ibu sekalian. Jangan menatap masa dulu, masa saat ini saja. Hati-hati. Nggak usah jewer. Apalagi jewer itu nanti oleh kedokteran akan dikatakan itu bikin budak, bikin tuli. Ya. Yang tidak jewer bikin tuli aja dilarang, sonhorek kan dilarang sekarang. Yang kecepatannya sekian, apalagi jewer, mukul, apalagi sudah ada bekasnya. Itu menjadi sesuatu yang nanti akan berurusan dengan berwajib. Karena itu dalam hal bertugas saya berharap terus berinovasi, terus berproduksi sesuatu yang baru. Jangan takut kanan kiri selama tidak menabrak regulasi. Tetapi ketika itu nanti ada masalah yang kira-kira menghadang kita, maka ayo di sini ada advokasi, ada peradi dan seterusnya. Nanti kita bagaimana bisa menggandeng beliau untuk bisa memberikan sesuatu yang terdepan dan bisa memberikan kenyamanan dalam kita bekerja. Terima kasih, itu saja dari kami. Mudah-mudahan bisa memberikan pemantik nanti dalam hal tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasih Benma, Bapak Dimyati. Dan selanjutnya untuk menyampaikan paparannya yang akan disampaikan oleh Bapak Eko sebagai Ketua Peradi Kabupaten Banyuwangi. Beliau ini temannya Bapak Nur Khoriri. Pak Nur Khoriri Kepala Sekolah MI dan Ketua KKM itu temannya beliau. Makanya acara ini juga didukung penuh oleh Peradi dan juga oleh Banyuwangi TV. Terima kasih Banyuwangi TV. Mulai tadi belum disebut ya. Ini nanti insya Allah akan ditayangkan di Banyuwangi TV nggih Pak nggih Bu. Langsung sore nanti sampean mari sembahyang asar delengen niku pun TV-ne nggih. Wajah sampean nang kono metu kabeh nggih. Kadung cukup. Terima kasih dan selanjutnya kepada Bapak Eko disilakan monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya harus bertatap muka dengan guru-guru semua ya. Oke. Karena saya harus bicara dengan guru, maka mohon izin saya akan turun, Pak. Baik, mungkin lebih mengena kalau saya ada di bawah. Baik, di sini kemarin Pak
Nanang menyampaikan ke kami bahwa kami diminta untuk memberikan materi terkait dengan masalah perlindungan profesi guru dalam menjalankan tugas. Nah, maka sangat mengena karena semuanya berprofesi sebagai guru, maka pertanyaannya, apakah guru perlu dilindungi Bapak Ibu? Sangat perlu. Padahal kami berdiri di sini, bapak-bapak berdiri di atas ini jasa dari guru. Nah, kemudian kalau kita lihat, kalau kita rasakan apa perubahan yang terjadi di dunia pendidikan saat ini? Ada perbedaan ya. Kalau kita dulu di era kira-kira tahun 80-an ke bawah, saya yakin Bapak Ibu pasti angkatannya di bawah 80-an. Seperti yang disampaikan sama Bapak-bapak tadi, di tahun-tahun era 80-an ke bawah, kalau kita sama guru kita dipukul, dimarahin, coba ngadu ke orang tua. Yakin ditambah, tidak mungkin dibela. Itu yang terjadi. Berbeda dengan saat ini. Kayaknya karakternya mulai berubah. Ada yang namanya mungkin Gen Z itu seperti itu. Maka pendidik ini dituntut untuk lebih bisa menyesuaikan. Karena eranya sudah berbeda. Bapak Ibu yang saya hormati, saya perkenalkan dulu. Ini kok ada namanya Pradi. Nah, Pradi itu apa sih? Pradi itu kepanjangannya adalah Perhimpunan Advokat Indonesia. Advokat itu apa? Advokat itu adalah pengacara. Jadi Pradi itu ada berisikan anggotanya adalah para pengacara. Sehingga kami memiliki kapasitas untuk melaksanakan advokasi, melakukan pembelaan terhadap Bapak Ibu nantinya. Baik, lanjut. Nah, seperti yang disampaikan sama Bapak dari Kemenak tadi, bahwa perlindungan guru itu ada aturannya. Di antaranya ini. Oke. Lah, kalau seperti ini sudah diatur, idealnya seperti ini. Yang dilindungi bukan hanya terkait masalah hukumnya, bukan hanya dilindungi terkait dengan kekerasan dan perlakuan secara diskriminatif, tapi juga terkait dengan masalah kekayaan intelektual. Jadi guru-guru walaupun istilahnya di rumah mungkin bisa melakukan penelitian-penelitian yang menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi orang banyak, bisa dipatenkan. Nah, sekarang aja suara burung kenakan royalti, Bu. Bener enggak? Ada yang musisi-musisi sekarang lagi ribut tentang royalti. Maka di sini hak kekayaan intelektual juga dilindungi dari guru. Lanjut. Ini dikasih waktu 15 menit tadi ya. Nah, ini bentuk perlindungan terhadap guru itu apa saja? Ini yang tadi dibahas terkait dengan masalah guru-guru yang melaksanakan tugas kemudian didiskriminasikan, ya, kena tuntutan hukum. Maka di sini terkait dengan pelaksanaan tugasnya, guru juga harus mendapatkan perlindungan hukum. Kok hukum terlalu menakutkan ya? Hukum menakutkan ya? Sebenarnya enggak. Ya, yaitu tergantung siapa yang pegang. Betul. Ke atas lah kesuntup ya tajam. Oke. Jadi sebenarnya hukum itu tidak menakutkan bagi mereka yang mengenalnya. Ya, itu. Kita kenal seperti itu. Nah, perlindungan hukum terhadap guru
itu sebenarnya sangat-sangat penting. Bu, kita ini dititipi anaknya orang yang kadang-kadang bandelnya melebihi anak kita sendiri. Betul enggak? Betul. Diseneni salah, enggak diseneni salah. Karena guru punya tanggung jawab tidak hanya menyampaikan kurikulum, tapi juga mendidik. Nah, sing dididik enggak terima. Masalahnya kan itu. Terus bagaimana solusinya? Mungkin ya, ini kita bisa sharing nanti ke depan. Pada saat hari-hari tertentu, mungkin pada saat pembagian rapot, itu mengundanglah wali murid, disampaikan hal-hal terkait dengan anaknya sampean begini, anaknya sampean begini. Pernah dilakukan begitu? Pernah. Nah, dan itu harus selalu sering. Itu karena saya bukan pendidik, kan saya tidak tahu apa yang dilakukan di kelas. Tapi saya pernah sekolah, tapi dulu tidak seperti itu ketika waktu kami sekolah. Jadi siswa ya. Di Rogo Jambi ini juga dulu pernah ada salah satu guru yang kami bela, dipersoalkan hanya karena potong rambut. Nah, pernah dengar ya? Nah, ya alhamdulillah Pradi yang membantu dan akhirnya bebas, walaupun sempat ditahan. Nah, ini salah satu contohnya. Ya, kalau dulu jangankan cuman potong rambut, penggaris ya, patah, besok suruh bawa lagi. Itu biasa. Nah, orang tua fine-fine aja. Karena memang orang tua zaman dulu memasrahkan anaknya untuk dididik di lembaga pendidikan itu. Baik. Nah, kemudian perlindungan profesi, ini kan dari hukum, dari profesinya juga begitu. Guru punya organisasi. Apakah guru-guru MI memiliki organisasi? Pasti punya. Ya, organisasi ini kan juga akan melindungi anggotanya. Nah, tergantung nanti kan setiap periode pasti ada kepengurusannya. Maka nanti ke depan organisasi profesi guru dengan organisasi profesi pengacara, kalau bisa kita berkolaborasi dalam rangka melindungi guru-guru dari persoalan-persoalan hukum. Dengan catatan masalah yang dihadapi itu adalah terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Kalau di luar daripada tugasnya, ya bukan lagi tanggung jawab dari perlindungan profesi. Apa ada guru yang melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, melanggar hukum di luar tugasnya? Ya ada dong. Umpamanya setelah mengajar, pulang ke rumah, sampai rumah bertengkar dengan istrinya, terjadi KDRT, apakah itu dilindungi oleh profesi? Tidak. Nah, makanya ini terkait dengan masalah profesi. Tadi juga sudah sempat disinggung dari Kemenak terkait dengan pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi tidak perlu saya sampaikan karena tadi sudah disampaikan sama dari Kemenak. Lanjut. Nah, tadi kekayaan intelektual sudah, perlindungan dari kekerasan. Nah, ini yang sering terjadi terkait dengan masalah kekerasan, Pak, Bu. Bapak Ibu, kekerasan ini kan tidak terkait masalah fisik. Yang non fisik pun, secara psikis pun ada. Apa itu? Umpamanya nih, Bapak Ibu jadi guru, kemudian menegur siswa, datangi sama wali murid, bawa arit, walaupun tidak dipukul, ini kan secara psikis sudah mengganggu. Ada kekerasan. Ya kan? Atau mungkin ada kepala sekolah. Biasanya kalau ada dana bos turun, ini banyak pihak-pihak yang tamu-tamu yang tidak diundang gitu. Ya, tanya data, tanya ini, tanya ini, tanya ini. Jumlahnya bisa lebih dari 5 orang, 10 orang. Itu secara psikis itu diteror panjenengan. Ini dana belum dipakai, ini sudah banyak yang datang. Nah, bagaimana menyikapi hal itu? Maka kami
bukan menawarkan diri, mengajak Bapak Ibu semua, mungkin dari organisasi profesi bisa melakukan kerjasama dengan kami. Kami pastikan tidak memungut biaya dari Peradi. Apakah setelah ini ditindaklanjuti dengan MOU? Monggo, kami siap. Karena dari pimpinan kami di pusat, Profesor Dr. Utwa Hasibuan juga ada di pemerintahan karena beliau sebagai menteri, Bapak Yusril Ikhsan Mahendra juga sebagai menteri menyampaikan kepada kami agar supaya bisa membantu pembangunan baik itu secara hukum maupun di tingkat pendidikan di daerahnya masing-masing. Kemudian terkait dengan perlakuan tidak adil. Kalau ngomong tidak adil ini kan bisa juga dari lembaganya, bisa juga dari pemerintah, bisa juga dari lingkungan sekolahnya. Ya kan, karena ada yayasan bergerak di bidang apa, mungkin ada perlakuan tidak adil. Bagaimana caranya? Next kita bahas. Lanjut. Nah, ini kan ada tanggung jawabnya nih. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan hukum dan fasilitas yang dibutuhkan guru. Idealnya kan begitu. Sudah dapat perlindungan dan fasilitas yang dibutuhkan guru? Mungkin sudah, tapi belum. Oke, kemudian ada satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan ini kan punya kewajiban juga, punya tanggung jawab juga memberikan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan. Salah satu contoh ya gedungnya mungkin ya harus standar. Kemudian perangkat-perangkat yang ada di kelas itu belajar mengajar juga harus memiliki standarisasi yang memadai. Kemudian dari organisasi profesi. Nah, ini organisasi profesi ini kan terkait dengan masalah penegakan kode etik. Guru punya kode etik? Punya. Sudah paham kan kode etiknya? Bagaimana penegakannya? Bagaimana dalam melakukan pembinaan dan pengembangan profesi? Ini akan menjadi tugas dari organisasi profesi. Nah, yang terakhir adalah posisi masyarakat. Masyarakat itu kan sebenarnya punya kewajiban menghormati kepada guru. Harusnya begitu. Profesi guru ini kan sampai ada lagunya pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, sebenarnya sudah ada tandanya ya. Jasanya? Ya, harus ikhlas. Nanti ada barokahnya. Bisa jadi posisinya besok anaknya panjenengan juga dididik oleh guru-guru yang melaksanakan tugas sama seperti panjenengan. Mudah-mudahan nanti masyarakat semakin sadar bahwa profesi guru adalah profesi yang sangat penting dalam rangka mencerdaskan bangsa. Coba kalau gurunya tidak ada yang ngajari, tidak ada yang transfer ilmu, maka negara ini akan menjadi negara yang tidak maju. Lanjut. Sudah, nanti terkait dengan masalah profesi kepada pihak penerima pengadu. Lanjut. Dasar hukum tadi sudah kami sampaikan. Lanjut. Hak sudah kami sampaikan tadi. Nah, prosedur pengaduan penyelesaian sengketa. Tadi kan sudah kita sampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas pasti ada persoalan-persoalan. Kemana kita mengadu ketika ada konflik yang memerlukan penyelesaian? Mungkin di Banyuwangi belum banyak, tapi di daerah lain sudah sering terjadi sengketa terkait masalah yayasan, terkait dengan masalah hak-hak guru yang tidak tersampaikan. Lanjut. Nah, ini langkah-langkah yang umum dipakai. Ya. Jadi setiap kegiatan makanya di situ ada dokumentasi. Jadi kalau di dalam hukum Bapak Ibu, wong Banyuwangi bilang
cangkeman iki ra kanggo. Harus ada bukti. Maka kalau ibaratnya terjadi sesuatu persoalan mungkin antara guru dengan lembaga pendidikan, antara guru dengan pihak lain, pihak wali murid segala macam, upayakan ada dokumentasinya. Supaya ketika nanti masuk ke ranah hukum kita memiliki bukti. Itu. Nggih. Jadi setelah ada laporan internal, ada masalah dokumentasi, biasanya dikedepankan mediasi dulu. Itu dirembuk apik-apik. Nonton nggih? Lanjut. Nah, upaya penyelesaian masalah sengketa guru itu pertama bisa dikonsultasikan kepada siapa? Kepada atasannya, kepada mungkin kalau MI mungkin ke Depak. Nah, kemudian juga kalau sudah dikonsultasikan, dimediasikan, bisa dinegosiasi. Negosiasi ini kan mencari istilahnya itu suatu kesepakatan tertentu. Nggih, di situ juga ada penyelesaian non ligitasi. Nah, non ligitasi ini apa yang non ligitasi? Non ligitasi ini adalah penyelesaian di luar pengadilan. Nggih, diupayakan jangan ke pengadilan dulu. Kami pengacara itu sebenarnya juga tidak terlalu senang masalah itu sampai ke pengadilan, karena yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Itu sudah sering terjadi. Nggih, lanjut. Nah, lanjut lagi. Nah, ini terkait dengan masalah pengaduan tadi. Jadi ketika ada persoalan sudah disampaikan ke organisasinya, mungkin dengan masalah-masalah eksternal, kita siap ya. Yang mana yang saya maksud LKBH Mitra adalah LKBH yang kami maksud adalah Peradi. Ya, jadi kami siap mengawal, kami siap melindungi Bapak Ibu semua dari persoalan-persoalan hukum sepanjang mengenai melaksanakan atau kegiatan-kegiatan dalam rangka menjalankan profesi Bapak Ibu semuanya. Baik, saya pikir itu, dan kami siap untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Banyuwangi Bapak Dr. Haji Khaironi Hidayat, yang kami hormati Pak Kasih Penwa Pak Dimyati, yang kami hormati Ketua DPC Peradi Banyuwangi Mas Eko, dan moderator Pak Ustadz Rauf, Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah, guru, kepala madrasah, salah saya nyebutnya. Saya kalau ke sini bukan kepala sekolah, kepala madrasah. Resikonya jadi narasumber ketiga terakhir ini sudah full ini. Uteknya jenengan ini sudah kapasitasnya wis bek. Nah, saya minta icebreaking dulu ya. Nah, kalau saya bilang selamat pagi, tepuknya 1 kali. Kalau selamat siang 2 kali, selamat malam 3 kali. Monggo bersama-sama HP-nya diletakkan dulu, mohon kerjasamanya. Bapak Ibu Kepala Madrasah yang cantik dan tampan semuanya, selamat pagi. Kasep enggak ya? Selamat siang. Selamat malam. Selamat sore. Enggak ada selamat sore ya. Jadi enggak konsentrasi. Konsentrasi lagi. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Wes, berarti konsentrasinya sudah kembali pulih. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya memperkenalkan diri saya sendiri, fa insyaallah sebagian kecil sudah ada yang pernah kenal dengan saya, karena saya lahir di Rogo Jampi, besar di Rogo Jampi, dan tua juga di Rogo Jampi. Okay. Bapak Ibu, saya pengen minta statement komentar jenengan. Apa yang Anda rasakan begitu Anda mendengar kata wartawan? Pusing saya. Pusing jadi Pak Kepala. Jadi kalau dengar kata wartawan, satu kata yang pertama, pusing. Ya, monggo. Kepoan. Kepoan.
Ada lagi? Bapak, begitu mendengar kata wartawan, apa yang ada di otak Anda? Diwawancarai, pusing, kepoan, diwawancarai. Ada lagi yang mau menambahkan? Mencari berita. Alhamdulillah, sudah kira-kira 2 putri, 2 putra cukup. Alhamdulillah, masih cukup bagus ternyata persepsi masyarakat terutama guru madrasah dengan wartawan. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Pusing yang pertama, yang kedua kepoan, yang ketiga diwawancarai, yang ketiga mencari berita. Baik Bapak Ibu, salam kenal dari saya, mohon izin, nama saya Dedi Jumhardianto. Dulu saya tahun 2004 lalu, berarti 21 tahun yang lalu, saya pernah menjadi penyiar di Radio Sri Tanjung FM Rogo Jambi. Insya Allah frekuensinya masih sama, 102,3 Jalan Candian nomor 132 Rogo Jambi. Ya, jadi masih lengkap. Saya 2004 lulus sekolah 2003, langsung setahun masuk di Radio Sri Tanjung. Selama 1 dekade atau 10 tahun. Kemudian 2014 saya di Jawa Pos Radar Banyuwangi, dan 10 tahun lagi tahun 2024 saya mengundurkan diri dari Jawa Pos Radar Banyuwangi, dan hari ini saya di Banyuwangi 1 TV. Jadi transformasi media fa insyaallah sudah saya rasakan semua. Mulai radio zaman kaset, PCD, sampai sekarang MP3, ya itu saya rasakan semua. Termasuk jadi wartawan media cetak pernah. Nah, sekarang di wartawan media online dan televisi. Dan ini tantangan tersendiri ternyata bertransformasi di berbagai platform media di Banyuwangi. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya bisa mengenyam pendidikan mulai dari SD, kemudian SMP, SMA, PGRI, sekolahnya sudah bubar, dan alat-alatnya saya sendiri yang beli untuk dibeli ke Sultan Agung. Karena waktu itu alhamdulillah saya di Yayasan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah YPIA Rogo Jambi. Terus kemudian kalau pengalaman organisasi dan pekerjaan banyak, insya Allah jenengan insya Allah sudah ada yang paham dan tahu semua. Dan jabatan terakhir pengalaman organisasi, saya pernah jadi pengurus MWCNU Rogo Jambi di era Pak Haji Nanang, kemudian tahun 2018 sampai 2023 di Wakil Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi yang di Karateker. Ya, jadi kemarin berhasil di Karateker. Insya Allah kalau guru-guru madrasah ya dengan gerakan sekolah NU tidak asing lagi lah bagi kita semua. Oke. Baik Bapak Ibu, saya sedikit akan berbagi. Saya tidak akan menggarami lautan, saya tidak akan nguruki, ngajari, bukan. Saya hanya ingin berbagi kepada panjenengan berdasarkan ilmu, pengetahuan dan pengalaman kami selama 20 tahun di media. Nggih. Begitu jenengan tadi komentarnya pusing, mau diwawancarai, cari berita, kepoan. Ya, saya ingin sedikit berbagi tentang Undang-Undang Pers ya tahun nomor 40 tahun 99 untuk membedakan wartawan mana yang profesional dan wartawan yang abal-abal. Bapak Ibu pernah tahu saya mendatangi sekolah jenengan di madrasah? Barangkali ada yang pernah tahu saya mendatangi sekolah jenengan, ngurus bos, berapa iurannya, pernah ada? Selamatlah Anda karena bertemu wartawan yang profesional. Salah satu ciri wartawan abal-abal ya yang datang ke sekolah jenengan itu. Ya, biar membedakannya bagaimana Pak? Saya kasih tahu. Lanjut Pak MS. Wartawan profesional itu Bapak Ibu identitasnya jelas. Identitas nama, alamat kantor, punya ID card, punya pimpinan redaksi, alamat kantornya juga jelas. Lanjut. Memiliki kompetensi. Jadi guru aja harus punya kompetensi. Minimal harus lulus S1. Nggih napa mboten?
Iya, lari SMA sing mungkin dadi arepe guru. Ya, mesti S1. Begitu juga untuk wartawan ya harus sama, kompetensinya harus sarjana. Tidak mungkin tukang ojek mendadak besok jadi wartawan, tidak ada. Dan wartawan sekarang di Dewan Pers mohon izin itu harus lulus uji kompetensi wartawan UKW. Bukan sembarangan ucuk-ucuk saya wartawan, ini ID card saya, ngawur bin. Bukan seperti itu. Wartawan ada uji kompetensi wartawan UKW. Ada tahapnya wartawan muda. Terus untuk dari jenjang muda 3 tahun baru ke madya. Dari wartawan madya mau naik lagi ada jenjang wartawan utama. Nanti ada contohnya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, wartawan itu bernaung di lembaga paguyupan lah istilahnya ya. Perkumpulan pers ada 10 yang diakui oleh Dewan Pers. Kebetulan saya ikut perkumpulan di PWI. Sama kayak pengacara advokat ini ada Peradi, banyak itu. Nah, kalau di wartawan itu ada PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, ada Aliansi Jurnalis Independen AJI, ada Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI, ada namanya SMSI, Serikat Media Cyber Indonesia. Kalau radio PRSSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Radio Sri Tanjung, Radio Mandala, Radio GBS, radio dulu ada namanya Tawangalun, terus Bintang Tenggara, itu di bawah naungan PRSSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Ini macamnya ada AMSI, ada ATVI, ada PFI, Pewarta Foto Indonesia. Jadi ada 10 organisasi lembaga pers yang diakui oleh Dewan Pers sebagai induk pers di Indonesia. Betul nggih? Lanjut. Nah, ini contohnya Pak, Bu. Ini jenengan tingali. Bapak Ibu, kalau wartawan telah mengikuti uji kompetensi wartawan UKW, itu memiliki kartu seperti ini. Ini hologramnya langsung dari Dewan Pers. Kalau sudah lulus, wartawan madya. Kebetulan saya wartawan madya masih. Ya, yang profesional. Nanti yang abal-abal, kalau yang abal-abal jelas tidak punya ini. Kalau yang abal-abal dipastikan tidak punya. Nanti ada perbedaannya. Dan ini Bapak Ibu, ini wartawan madya, ini cap timbul. Ya, tidak bisa dipalsu, jadi cap timbul. Terus nomor registrasi ini bisa dicek online. Saya ini wartawan terverifikasi Dewan Pers atau tidak, silahkan dibuka di Google, terus kemudian ketik di Google Dewan Pers, diklik Dewan Pers, ada di situ, silahkan diketik nama saya, Dedi Jumhardianto, sesuai namanya ini, di muter nanti kelihatan. Nah, kalau terdaftar pasti akan tercantum secara online. Tidak bisa dipalsu. Kalau tidak timbul palsu, makanya kalau ingin dicek langsung ke Dewan Pers, gitu ya. Nah, kalau yang sebelah sini ini kartu dari Persatuan Organisasi Wartawannya. Ini kebetulan saya di PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Kalau wartawan abal-abal dipastikan hakul yakin, pakai koi, pakai kop, tidak ada, sudah tidak punya. Lanjut. Nah, ini sertifikatnya Pak. Ini sekolah larang Pak. Sama seperti jenengan mau sertifikasi ngoten niku wis. Dadi guru ya kudu ono sekolah lah. Nah, ini saat saya masih wartawan kompeten muda. Ya fotone makin nom iki Bu, tahun berapa ini? 2014. Lanjut Pak MS. Nah, ini yang wartawan madya sertifikasinya. Jadi monggo kalau ada wartawan teko nang madrasah takonono. Sampean ini wartawan sudah lulus UKW apa belum? Mana kartu uji kompetensinya? Tidak ada, silahkan suruh pulang, saya tidak mau diwawancarai. Berhak baik kepala madrasah, kepala kantor Kementerian Agama, siapapun boleh menanyakan kartu UKW tadi yang awal tadi Pak MS. Yang tadi, kalau punya kartu UKW, monggo
Ya, ini lanjut. Dan Bapak Ibu, kalau wartawan profesional itu mengerti persoalan, yang dibutuhkan hanya wawancara, selebihnya tidak ada. Ya, sikapnya sopan. Misal datang ke lembaga, tanya dulu, Assalamualaikum, Pak, mohon izin mau ketemu Pak Kepala Sekolahnya. Ya, dari sekolah Bapak Ibu sediakan buku tamu. Biasakan itu buku tamu. Buku tamu dari siapa, dari mana, nomor HP-nya berapa, kepentingannya apa, ketemu siapa. Saya kira kalau di sekolah sudah ada itu. Nah, lanjut nggih. Kalau pelaku tidak profesional biasanya sembarangan. Ya, kelihatan wartawan profesional dan tidak profesional itu kelihatan Bapak Ibu. Ya. Karena kalau wartawan profesional itu ya menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Kepentingannya hanya untuk mencari, menggali informasi. Kemudian menyiarkan kalau sudah dapat. Lanjut. Ini Bapak Ibu tips menghindari wartawan abal-abal. Jare wong Pailoan, wartawan bodrek. Ya, wartawan mumet. Lah, kalau LSM beda. Ya, jangan dicampur adukkan antara wartawan dengan LSM, beda. Jadi kadang LSM itu ngaku jadi wartawan, bukan. Laris ngkan pegawe jare. Ya, bukan ya, beda. LSM dengan wartawan berbeda. Profesi. Kalau wartawan itu adalah profesi. Pengacara profesi, guru profesi, dokter profesi, bidan profesi. Kalau LSM tidak tahu di bawah naungan siapa itu. Saya tidak paham itu. LSM itu bagian dari profesi atau apa, saya masih belum paham. Ya. Bapak Ibu, kalau tipsnya menghindari wartawan abal-abal, ya tadi meminta misalnya, ya tetap sekali lagi Bapak Ibu, didatangi tamu siapapun Bapak Ibu tidak boleh takut. Sama saja melayani seorang tamu. Tetap dilayani sebagai sesama manusia, sebagai seorang layaknya tamu. Monggo dipersilahkan, silahkan duduk, ditanya dari mana. Kalau ngaku wartawan dari media apa, kepentingannya mau wawancara apa gitu ya. Nah, ditanyakan kartu persnya. Kalau memang perlu diverifikasi, ya tadi itu caranya. Diverifikasi di media, di Dewan Pers. Nah, jika ada keraguan, jenengan bisa menolak untuk memberikan informasi. Tapi hati-hati kalau wartawan profesional jenengan nolak, bahaya jenengan. Tapi nanti ada jurusnya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, cara menghadapi wartawan profesional, jenengan kalau mau diwawancarai, ya ini, kenali topik yang akan dibicarakan atau yang ditanyakan. Kalau memang jenengan tidak tahu, ngomong saja terus terang, tidak tahu. Jangan mengada-ngada, jangan menambah informasi yang tidak Anda tahu. Jujur saja. Ya. Terus hindari jawaban yang tidak relevan. Ya, jangan nambah-nambahi sudah kalau sama wartawan profesional, karena wartawan profesional itu biasanya datang wawancara, direkam, dicatat. Kalau wartawan profesional itu direkam, dicatat. Tapi kalau TV jenengan tidak usah sekali direkod keliru sudah. Apa yang jenengan tanyakan, jenengan jawab, ya itu keliru kalau televisi. Tidak bisa diedit itu. Jangan lupa memberikan, nah ini kalau wartawan profesional Bapak Ibu, biasanya di akhir wawancara itu selalu tanya, Pak mohon izin nama lengkap jenengan siapa? Jabatannya apa? Nah, kalau wartawan tidak profesional tidak mungkin tanya itu sudah. Karena standar untuk mengikuti uji kompetensi wartawan itu memang berat. Nah ini tak kasih bocoran sedikit, mau ujian kompetensi wartawan itu, kalau wartawan jenjang muda, itu harus memiliki 50 kontak narasumber. Kalau muda itu setara lurah, camat, kepala dinas di Banyuwangi, 50 orang di list, kemudian oleh pemateri, oleh penguji ini ditelepon di hadapannya,
loudspeaker. Random diacak dari 50 nama. Kalau diangkat opo ae. Nah, mohon maaf Mas, tidak ada, wis pokoknya macam-macam di loudspeaker. Nah, kalau yang sudah akrab-akrab tahu biasanya enak. Kalau bahasanya bahasa langsung, opo Mas? Nah, bisa begitu. Enak, itu sudah akrab. Kalau tanya, ini dari siapa ya? Wah, itu nilainya sudah turun. Jadi tidak sembarangan jadi wartawan profesional. Sulit. Harus punya kontak 50. Kalau madya itu lebih tinggi lagi. Kalau wartawan madya itu setara kepala dinas ke atas. Asisten, bupati, ya pejabat provinsi. Kalau utama pejabat pusat sudah, Bu. Kalau tidak punya kontak orang pusat jangan pernah ikut ujian utama. Termasuk saya hari ini masih belum berani ikut ujian jenjang utama karena saya masih belum punya link di pusat. Nah, ya ada tapi masih belum berani. Ya, amin. Lanjut. Bapak Ibu perlu jenengan ketahui ada 3 hak di Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. 3 hak itu yang pertama adalah hak koreksi. Jadi kalau ada kesalahan jenengan berhak. Kok misalnya ditulis ya sanggahan boleh. Yang kedua adalah hak jawab. Jenengan kok tidak dikonfirmasi, hanya konfirmasi sepihak, jenengan bisa telepon ke medianya minta hak jawab. Boleh itu. Hak dari jenengan. Yang ketiga haknya wartawannya adalah hak tolak. Jadi wartawan berhak memang menyembunyikan narasumber meskipun di depan persidangan. Meskipun ditanya hakim. Itu biasanya wartawannya kelasnya Tempo, kelas wartawan yang investigasi. Kalau wartawan sini jarang kalau hak tolak. Sudah? Lanjut. Oh ya, ini dalam Undang-Undang Pers sudah jelas. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, jika ada persoalan yang menyangkut dengan wartawan, jurnalis, reporter, bisa Anda melaporkan langsung ke Dewan Pers. Saat ini sangat mudah untuk bisa mengakses ke Dewan Pers. Cukup di Google diketik Dewan Pers, Anda mau laporan, melaporkan siapa, kapan, siapa. Ya 5W1H itu sudah, mau melaporkan siapa, kapan, di mana, Anda kurang puas dengan wartawan ini dan itu, disertakan bukti-buktinya, silahkan sang wartawan dilaporkan ke Dewan Pers. Dan selama tahun 2025 ini ada 200 laporan resmi. Selama 1 semester di Dewan Pers itu masuk 200 laporan resmi dan di tahun 2024 ada 625 laporan dan 470 kasus berhasil diselesaikan oleh Dewan Pers. Saya sendiri pernah melaporkan wartawan ke Dewan Pers. Ya, meskipun saya wartawan, pernah melaporkan wartawan ke Dewan Pers. Nah, kebetulan saya ini kan juga kebetulan selain sebagai wartawan, alhamdulillah saya di SMP Negeri 2 Rogo Jampi, saya ini dipercaya sebagai komite. Nah, kalau ada komite wartawan datang kok tidak sesuai, ya saya laporkan ke Dewan Pers sudah. Tanpa harus ke pihak hukum apa. Ya, tidak apa-apa kalau mau sowan, saya catat mana saya laporkan ke Dewan Pers dan ditindaklanjuti. Dan permohonan maaf dari media tersebut secara gratis dan dia harus menayangkan ulang hak jawab saya. Pernah. Jadi tidak usah khawatir. Usah wedi nyangaran wartawan. Termasuk kalau jenengan di sekolah diganggu yang namanya LSM. Sudah ada Pak Eko Sutrisno sekarang sama Pradi, tidak usah wedi. Tidak usah takut Bapak Ibu. Jadi kalau memang jenengan betul bener, ya selama bener Pak insyaallah wani tok isine wis. Yang usah wedi. Saya bahkan berpesan tadi, saya sepakat apa yang disampaikan Pak Kepala Kemenak tentang sekolahan gratis. Saya juga salah satu orang yang tidak sepakat dengan sekolah gratis. Nah, nggih bener, saya di SMP 2 ya tetap harus ada PSM. Karena saya tahu sendiri, bos itu ya bener tidak cukup itu sudah. Ya, apalagi dengan mohon maaf dengan kegiatan festival. Dengan yang sekolah swasta, saya apalagi di negeri Bu,
kegiatan festival niku mboten enten bos niku mboten enten festival niku ya. Ketambahan malih manten niki Car Free Day. Car Free Day ternyata ya siswa diusungi kon melu mrono angger minggu duwe keterampilan paren. Nah, itu ndak ada anggarannya di bos sing ngono. Ya PSM niku wis. Ngoten Bapak Ibu nggih? Kalau nanti ada yang mau ditanyakan ya nanti setelah dipersilahkan oleh moderator. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya untuk Pak Eko sama Pak Dedi. Ya. Masing-masing dari kita, guru itu mempunyai kekuatan. Seperti Pak Eko mempunyai kekuatan yaitu berupa tahu hukum. Sedangkan wartawan kekuatannya ada di mana? Di media. Kekuatannya yang jadi pegangan. Sedangkan kami para guru kekuatannya hanya pada Allah dan ikhlas beramal. Makanya banyak kasus-kasus sebelumnya itu guru diserang untuk membayar 20 juta. Kasus terakhir ini seorang ustadz, beliau pasrah, wali murid minta uang 20 juta karena anaknya dipukul sama songkok, ya kan? Nah ini kekuatan kami itu sebenarnya kami tahu, payung hukum kami itu kami tahu. Bapak Ibu guru di sini payung hukumnya tahu. Hanya saja lemah. Dan ketika kami kena kasus hukum, itu sudah tidak akan terpikir, sudah lemes. Jadi hukum-hukum itu sudah tidak ada, undang-undang guru dan dosen itu sudah tidak terpikir sudah. Ya. Itu yang terjadi di lapangan. Kemudian pertanyaan saya untuk Pak Eko, di lapangan masih terjadi kesenjangan antara regulasi dan implementasi, khususnya undang-undang guru dan dosen yang tadi Pak Eko jelaskan itu. Tantangan terbesar dalam mengimplementasikan regulasi perlindungan guru ini nopo? Jadi tidak hanya di atas kertas saja seperti yang Pak Eko tawarkan tadi yaitu MOU. Ya, jadi tidak hanya di atas kertas. Implementasi terbesarnya apa gitu. Kemudian untuk Pak Dedi, kita tahu bahwasanya akhir-akhir ini ada yang namanya Bruron. Bruron itu kader PSI. Kekuatan dia ada di media massa, dia juga tahu hukum, tahu kelemahan-kelemahan hukum. Sehingga salah satu yang terakhir kemarin yang diserang yaitu SMA Negeri 1 Banyuwangi terkait biaya masuk. Ya, ada yang MAN tapi MAN Sidoarjo yang diserang sama Bruron ini. Sebetulnya tidak masalah kami diserang seperti itu, tidak masalah. Hanya saja yang diserang ini adalah seorang guru. Ya kan, awalnya itu guru. Jadi guru ini, guru 20 tahun mengajar, hanya satu kesalahan, pasti dicap kesalahan tersebut. Satu itu yang diingat. Nah, pertanyaannya adalah, bisa enggak kita counter attack orang seperti ini atas nama Undang-Undang ITE ataupun pencemaran nama baik? Seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak sekalian, untuk saat ini memang di Kementerian Agama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik itu di madrasah, mungkin juga di pondok pesantren, ya, atau mungkin di KUA, bahkan di kantor sendiri, itu bisa dikatakan bahwa untuk penyelesaian terhadap ancaman, terhadap mungkin menakut-nakuti dari orang lain ke kita,
itu rata-rata diselesaikan secara mandiri. Tetapi juga tidak banyak ya, tidak sedikit bahwa kalau kasus itu sudah sifatnya mulai membesar dan hampir tidak bisa diatasi, itu biasanya lapor ke Kementerian Agama. Dan disitulah maka peran kami ya kita lakukan, bisa dengan cara mediasi ya, bagaimana hal tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu ya. Itu yang bisa dari kami begitu. Tetapi untuk perlindungan secara hukum memang sampai detik ini kami sepertinya belum memiliki tim hukum ya. Sehingga harapan kami setelah ini pertemuan ya, ini bisa ditindaklanjuti secara formal ya. Sehingga nanti kami bisa ya, mohon maaf mungkin dari tim Peradi ini nanti juga bisa bekerja sama menindaklanjuti dengan Ketua KKM 05, karena ini KKM 05 sebagai percontohan ya awal, dan nanti sekiranya di sini akan bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa memberi manfaat, tentu hal ini akan menjadi upaya kami untuk mengcover se-Kabupaten Banyuwangi. Itu upaya kami. Maka dari terima kasih sekali lagi, terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan ini, dan kami berharap ada tindak lanjut ke depan sehingga guru-guru benar-benar nyaman dalam melaksanakan tugas ke depan. Saya kira itu dulu, makasih. Terima kasih Pak MS. Ini pertanyaannya sangat luar biasa. Bisa ndak wartawan ini, bisa ndak kita ini melakukan counter attack atas nama Undang-Undang IT dan pencemaran nama baik. Jadi Pak MS dan Bapak Ibu guru sekalian yang kami hormati, perlu diketahui kalau memang sudah tugas wartawan itu kan mencari, menggali informasi, kemudian menyiarkan atau mempublikasikan. Nah, sepanjang beritanya itu sudah cover both side. Cover both side itu tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, ya, tidak memojokkan. Kedua, artinya ada narasumbernya sudah imbang. Nah, itu sudah merupakan produk berita dan sudah ditayangkan. Sepanjang sudah cover both side, ya sudah imbang Pak. Ya, tidak bisa di counter attack. Kalaupun panjenengan tidak puas dengan pemberitaan yang dilakukan, kecuali misal MI Islamiyah Rogo Jambi ditulis sepihak tanpa ada konfirmasi dari pihak sekolah, baik kepala sekolah, pengawas maupun siapapun lah yang berwenang, pejabat yang berkompeten memberikan statement, kok tidak ada, hanya sepihak misal dari wali murid, apalagi wali muridnya diinisial begitu ya, alamatnya juga tidak jelas. Nah, kan bisa dikategorikan, mohon maaf, berita yang ditulis berpotensi berita bohong, mengada-ngada, fitnah, ya kan? Nah, kecuali seperti itu. Kalau seperti itu maka pihak sekolah berhak untuk menggunakan hak jawabnya, karena sama sekali di isi berita tidak ada komentar tanggapan dari pihak sekolah. Jadi harus berimbang. Kalaupun sudah berimbang dan jenengan tidak puas dengan isi pemberitaan, boleh diadukan ke Dewan Pers. Jadi bukan malah justru kita meng-counter attack, menyerang balik dengan alasan pencemaran nama baik. Ya, kalau seperti itu nanti ranahnya kalau sudah menjadi produk jurnalistik itu ada namanya sengketa pers. Dan sengketa pers karena wartawan itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tadi. Senyampang wartawannya yang profesional. Kalau wartawan abal-abal boleh langsung dilaporkan ke kepolisian. Ya, jadi kalau wartawan profesional sudah cover both side, beritanya sudah berimbang, sudah ditayangkan, sudah dimuat, jenengan masih belum puas dengan isi pemberitaan itu, jenengan atau tidak sesuai dengan kenyataan dan faktanya apa yang jenengan diwawancarai, yang nyambung tadi yang disampaikan dari MI tadi itu,
kok digoreng, sering menggoreng. Biasanya kan makanya kalau wartawan profesional itu direkam, sudah dipastikan direkam, dicatat. Saya pernah itu mengalami gugatan, ya bukan gugatan sih, semacam komplain dari narasumber yang saya wawancarai, itu mengelak bahwa dia tidak mengatakan statement seperti itu. Nah, kebetulan Pak, saya masih nyimpen rekamannya. Jadi kalau Bapak Ibu diwawancarai, ingin dipastikan rekam juga. Saya kebetulan ngerekam Pak. Nah, yang memutarbalikkan justru narasumbernya. Begitu saya tulis sesuai statement dia yang ada di rekaman saya, begitu beritanya tayang di Jawa Pos Radar Banyuwangi, komplain ke kantor. Saya tidak komentar seperti itu Pak. Karena saya kan masih reporter, punya redaktur, punya pimpinan redaksi. Akhirnya dipanggil. Loh, boleh, ada Pak rekamannya, saya tunjukkan. Akhirnya ya kasihan, malu Pak akhirnya Pak. Nah seperti itu. Jadi kalau ngomong beritanya digoreng, ya, kadang orang ini mencerna isi judul itu sudah keliru Pak. Mohon maaf, sudah bombastis dulu. Karena itu memang salah satu cara tips agar misal koran, media cetak, media online biar dibaca. Misal tragis, ya, pokoknya judulnya itu bombastis. Harapannya agar dibaca memang. Padahal diisi beritanya ya biasa-biasa saja. Nah begitu ya. Kadang orang begitu lihat judulnya itu sudah salah tanggap dulu di otak atau di pikiran kita. Nah, jadi kalau mau mengcountertake lebih baik jangan Pak. Ya lebih baik jangan. Bisa itu melalui salurannya yaitu di Dewan Pers, diadukan di Dewan Pers. Nanti akan dimediasi, difasilitasi oleh Dewan Pers. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, saya malah penasaran sama yang guru dari MI Nurul Ummah. Ini aktivis PMII, GMNI atau HMI jenengan Mas? Hah? Oh biru kuning. Kelihatan Pak. Kalau guru terus umurnya juga masih muda. Nah, beda dengan ibu-ibu yang nada bicaranya juga kelihatan. Ya, apakah wartawan kalau saya belum pernah mengekspos berita negatif tentang guru. Sepanjang 20 tahun saya menjadi wartawan, belum pernah mengeksploitasi berita tentang guru. Karena nggih ngapunten bagi saya ini meskipun begini, saya dibesarkan di kalangan ya pesantren, saya masih menganggap ta'lim itu masih melekat di diri saya. Jadi kalau persoalan guru, fa insyaallah 25 tahun menjadi wartawan belum pernah menulis tentang guru. Pernah sekali nulis berita itu yang ya itu tadi, persoalan anak dicukur rambutnya sampai dilaporkan di Polsek. Tapi saya nulisnya begitu dilaporkan di Polsek. Jadi yang saya wawancarai Kapolseknya, begitu sudah dilaporkan di Polsek, terus saya ceritakan kronologisnya, saya sajikan yang berimbang, masyarakat nanti yang akan menilai berita saya, begitu ya. Terus kemudian tentang memelintir tadi, Pak insyaallah kalau wartawan profesional, selagi yang dikatakan narasumber itu ya itu yang harus ditulis, faktanya seperti apa. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, mohon maaf, wartawan juga memiliki jiwa investigasi. Nah, saat wawancara dengan narasumber A, kemudian wawancara dengan narasumber B, ketemu dengan pihak kepolisian, ya kita tulis apa yang ada, dan saya yakin pembaca bisa menyimpulkan sendiri tanpa wartawan harus membuat narasi opini yang menjustis ke salah satu pihak. Tidak boleh. Biar pembaca, pemirsa yang menilai. Jadi kita menyajikan apa adanya ya, dari si A, si B, si C, pihak terkait yang berkompeten, ya sudah, itu yang kita sajikan tanpa membumbui. Saya kira itu. Monggo. Terima kasih. Selanjutnya Pak Eko, monggo. Baik, terima kasih. Saya lanjut. Saya coba jawab untuk pertanyaan pertama terkait dengan masalah implementasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kalau tidak salah, begitu ya. Ya, baik Bapak
kalau kita membaca semua undang-undang itu kan baik, mengatur hal-hal yang baik, tujuannya supaya baik, kan begitu. Kalau terkait dengan masalah bagaimana pelaksanaannya, nah ini yang kadang-kadang pelaksanaan ini tidak selalu sama dengan apa yang dicita-citakan undang-undang. Karena ini menyangkut masalah siapa yang melaksanakan di bawah. Ya sama. Tadi kalau wartawan tugasnya menulis, maka tujuan tulisannya itu adalah bagaimana mempengaruhi opini publik. Nah, diatur undang-undangnya ada. Apakah kemudian di lapangan akan selalu sama pelaksanaannya di lapangan? Belum tentu juga. Sama, pengacara sebenarnya ada. Apakah karyanya juga ada bentuk tulisan? Ada. Tapi tulisan pengacara bukan untuk mempengaruhi opini publik, tapi untuk mempengaruhi pendapat hakim. Sama-sama menulis juga kalau ngomong persamaannya. Tapi apakah kemudian praktek di lapangan selalu sama? Juga tidak. Sama juga dalam undang-undang pendidikan, Pak. Kalau kita pingin dalam pendidikan ini sesuai dengan yang dicita-citakan undang-undang, tentunya antara para pelaku pendidikan, salah satu contoh ya bisa gurunya, bisa lembaganya, ya, bisa dinasnya, itu juga saling bekerja sama. Jadi kalau memang ada mungkin anggota pendidik yang terkena persoalan, maka dinas terkait profesinya, organisasi profesinya juga harus peka. Harus peka. Jadi jangan kemudian sesama profesi ini saling menjatuhkan. Intinya kan itu. Karena kalau kita kaji, undang-undang itu sebenarnya tujuannya baik. Kalau tidak pas dengan isi undang-undang itu, apakah masih bisa dirubah? Bisa. Ada mekanismenya. Ada Mahkamah Konstitusi yang bisa melakukan koreksi terhadap undang-undang itu. Jadi saya kira itu. Terus kemudian untuk pertanyaan yang kedua, karena tadi panjang dan suaranya tidak terlalu jelas di sini, mudah-mudahan yang saya jawab tepat. Kalau tidak salah terkait dengan masalah kedudukan, semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Ya, itu yang dicita-citakan oleh hukum. Dan apakah memang betul bahwa hukum itu adalah produk penguasa? Iya. Memang iya. Ya kan? Memang faktanya begitu. Bagaimana para aparat penegak hukum itu kan pelaksana dari produk politik. Semua peraturan kan produknya dari politik, pabriknya ada di sana, dan kita sebagai pelaksana. Lalu bagaimana supaya ini tidak tumpul ke atas tajam ke bawah? Maka kita harus kenali itu hukum itu seperti apa sebenarnya. Ya kalau kita itu tumpul, ya bagaimana supaya jadi tajam. Kalau posisi bagaimana kita profesi guru umpamanya merasa terancam, sering ada diskriminasi di sana pada saat melaksanakan tugasnya, maka ambillah langkah-langkah yang tepat, menggandeng organisasi-organisasi di bidang hukum yang kompeten. Ya, jangan keliru. Nanti yang digandeng adalah orang-orang yang di luaran juga banyak, tidak hanya pengacara, wartawan pun banyak yang mengaku-ngaku sebagai pengacara. Maka perlu tadi benar dari wartawan bisa menjelaskan wartawan itu identitasnya seperti apa. Kan harus profesional, betul. Maka kami sepakat jika profesi guru itu harus dilindungi, iya. Karena beberapa kasus kenapa sampai terjadi seperti itu, ya karena dari pihak organisasi profesinya mungkin belum melakukan langkah-langkah bekerja sama dengan pihak-pihak aparat penegak hukum. Maka untuk supaya kejadian-kejadian yang terdahulu itu tidak terulang, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini dan nanti akan ditindaklanjuti dalam bentuk kerjasama. Begitu Bapak, terima kasih. Saya minta kesepakatan lagi nih. Karena tadi kesepakatan awal jam 12 selesai,
Sedangkan ini jam 12 kurang 8 menit. Nah, maka saya minta keikhlasannya nggih Bu nggih. Yang 2 orang tadi mau tanya, kalau mau tanya langsung japri mawon nggih. Teng narasumber nggih. Pokoke nang omahe nggawa petik cemeng mulus, gula 2 kilo, nah, belas 5 kilo mriko pun. Jadi saya mohon maaf nggih karena enggak tertampung semuanya. Waktunya memang sempit. Suatu ketika nanti akan ada lagi mungkin. Sebagai moderator, kami terima kasih semua kepada narasumber ketiga-tiganya. Aplaus semuanya kepada 3 narasumber. Semoga ilmu yang ditularkan, wawasan yang dikasihkan bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Baiklah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.